Baik, sahabat-sahabat Komunitas, kembali lagi bersama saya Meriza dan Pak Lili selaku pemret majalah Komunitas. Nah, di sesi terakhir ini kita akan bahas bagaimana sih summary atau konklusi yang didapat oleh redaktur majalah Komunitas tentang Permen 53 2023 ini, karena dari ulasan tadi sudah tergambar sebenarnya gitu bagaimana konteksnya adalah perubahan lingkungan eksternal yang begitu cepat, ada VUCA dan MOS juga ya gitu. Lalu bagaimana BPTSI concern kepada ini, mendorong pemerintah untuk membantu, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan permen ini ya Pak ya. Betul. Sehingga 2.984 PTS yang notabene 60% dalam keadaan sakit bisa dibantu diobat lah gitu. Ya, dibangunkan pemerintah itu gitu. Jadi jangan hanya concern kepada PTN saja yang notabene cuman PTS cuma 6% out of 100% ya gitu ya. Nah, lalu dari Pak Rohimdi tadi kita bahas juga bagaimana pentingnya akuntabilitas sama transparansi kalau mau menjalankan permen ini. Dan terakhir Prof. Barudin concern di mana fokus kepada menjaga PBM, kualitas PBM. Karena disitulah yang harus dijaga, karena inilah proses transformasi, proses transfer knowledge dari dosen kepada dari peserta didik. Nah, dalam konteks ini gimana nih Pak summary konklusi yang diambil oleh teman-teman di redaktur ya. Dengan lahirnya Permen nomor 53 2003 ini yang intinya adalah memberikan mendorong transformasi dan otonomi pendidikan. Ini saya kira peluang ya. Karena otoritas sudah memberikan afirmasi. Ini ada. Tapi itu tidak akan jalan. Ya kan, Pak? Kalau ini tidak kemudian direspon oleh terutama perguruan tinggi dan tentunya ekosistem pendidikan tinggi dalam hal menjabarkan itu. Nah, bagaimana meresponnya? Tadi sudah digambarkan beberapa hal. Tentunya bahwa perguruan tinggi sudah diberi ruang untuk otonomi, kebebasan yang sedemikian rupa. Tapi jangan lupa dua standar. Standar pendidikan tinggi dan akreditasi itu harus menjadi acuan. Nah, itu sudah disederhanakan. Artinya diberi keringanan, kemudahan. Nah, karena itu maka perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus mempersiapkan diri, membangun kreativitasnya dalam melakukan transformasi diri. Baik dari sisi tadi yang diberi catatan adalah satu mengenai akuntabilitas dan transparansi, agar tentunya ini menjadi hal penting menginformasikan kepada stakeholder sedemikian rupa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya setelah menjaga itu jangan lupa ada yang inti tadi. Proses belajar mengajar PBM itu harus menjadi kunci dan perhatian. Tentunya di sini ajungnya adalah bagaimana lembaga pendidikan tinggi memberi perhatian kepada sumber daya, terutamanya dosennya, terus tekniknya, sedemikian fasilitasnya dan lain-lain. Betul. Baik, kalau gitu teman-teman redaktur melihat ini sesuatu yang strategik ya Pak ya? Iya. Untuk kelangsungan sebuah lembaga pendidikan mencapai sustainable competitive advantage. Terakhir adalah dia bisa memperpanjang usia daripada lembaganya gitu ya. Dan ujung akhir tentunya harapan kita kan kalau kualitas pendidikan tinggi baik di PTN maupun di PTS meningkat, diharapkan kan memberi ruang, karena tentunya di situ adalah proses berjalan sedemikian rupa akan terjadi efektivitas kan. Kalau efektivitas tentunya akan memberi ruang kepada peserta didik, maka angka partisipasi kasar juga akan bisa meningkat, kualitas pendidikan juga akan meningkat. Tapi ini butuh proses Pak. Pasti. Dan artinya tanggapan positif dari semua komunitas pendidikan, PTS maupun yang lainnya, agar ini bisa berjalan. Artinya bagaimana sih kalau menurut saya saat ini bolanya sekarang di penyelenggara dan pengelola. Gitu ya Pak ya? Iya. Once ketika regulasi sudah diterbitkan untuk bisa otonom, lalu tuntutan transparansi sama dengan accountability, cuma masalahnya kan ini sering diabaikan Pak. Iya. Kita nggak munal ya Pak ya. Seringkali
banyak teman-teman tuh yang mengabaikan hal ini gitu ya. Sementara inilah yang akan menjadi bentuk pertanggungjawaban ya, atas implementasi permen ini. Suka tidak suka kan kita di bawah regulator. Persis. Notabene mereka sudah menyederhanakan atas apa aturan. Nah, Pak, kira-kira tadi udah bicara tentang bagaimana penyelenggara atau pengelola mengembangkan kreativitas inovasi. Apalagi kira-kira Pak yang perlu disiapkan oleh lembaga gitu ya? Oleh lembaga, ya. Jadi sebagai lembaga pendidikan tentunya dengan adanya itu, secara infrastruktur aturan harus dipersiapkan di sini, gitu ya. Infrastruktur aturan yang bisa mendukung seperti itu. Kemudian dari infrastruktur aturan itu tentunya harus secara konsisten ini sosialisasikan sedemikian rupa sehingga terbentuklah sebuah climate iklim akademik yang sedemikian rupa sehingga memunculkan tadi sampai ujungnya adalah tadi proses belajar mengajar yang kemudian dihayati oleh dosen sebagai pengajar. Nah, kalau mereka menghayati kalau dengan dibantu oleh iklim yang sudah disiapkan dikondisikan oleh penyelenggara dan pengelola kayak gitu, makanya tentunya ini diharapkan akan lebih berkembang. Oke, Pak sahabat-sahabat sekalian, dapat ya insight dari Pak Lili bagaimana sih pandangan daripada redaktur terhadap Permen 53 2023 ini. Sejatinya satu bola itu sekarang ada di tangan pengelola atau penyelenggara pendidikan. Karena mereka udah dikasih dasar pijakan yang kuat. Yang pertama, yang kedua, ada satu kata yang menurut saya menarik dari Pak Lili, lembaga pun harus melakukan transformasi. They have to change gitu, dia siap untuk berubah gitu. Apa yang harus dipersiapkan tadi, regulasi pendukung, turunan daripada permen ini. Kenapa harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Kedua, kesiapan daripada dosennya. Kenapa Pak Baroni tekanin tadi, usahakan ke PBM-nya. Once PBM itu bisa dijalankan dengan baik, proses dengan baik, maka ini akan menjadi source gitu. Bahan dasar sumber daya untuk bisa mencapai yang namanya otonomi tadi dan bertanggung jawab pada masyarakat. Ketiga, bagaimana fokusnya adalah ke PBM-nya. Support lah fasilitasnya. Nah, tadi kan saya dapat juga insight bagaimana didorong BPTSI juga mendorong bagaimana pemerintah concern, manfaatkanlah hibah, manfaatkanlah lomba, manfaatkan segala sesuatu yang diberikan oleh pemerintah sehingga itu bisa membuat otonomi terjadi. Baik, Pak Lili itu saja kelihatannya. Tapi ada sebelum kita tutup ada closing statement dari Pak Lili dulu. Cukup saya kira. Cukup ya. Intinya yuk kita manfaatkan. Ayo kita manfaatkan. 53 2023 gitu. dengan berubah. Iya, dengan berubah. Siap. Tentunya. Betul. Baik sahabat-sahabat, ya terasa udah 5 sesi sudah kita diskusikan, sudah kita bawa sahabat-sahabat sekalian untuk berdiskusi tentang Permen 53 2023 sebagai landasan untuk melakukan transformasi agar kita otonom dengan lembaga tersebut. Sekarang kembali ke kita sendiri. Kita memanfaatkan atau tidak? That's the point. Sahabat-sahabat yang bisa jawab. Baik, sahabat-sahabat itu saja bincang-bincang kita majalah Komuta pagi ini. Ya, bagaimana kita bisa mengoptimasi regulasi dari pemerintah untuk kemandirian lembaga kita sehingga berkontribusi pada mencerdaskan kehidupan bangsa buat bangsa ini juga. Demikian saya Beriza Henry dan bersama Pak Lili ucapkan terima kasih. Silakan nanti lihat juga secara tertulis di majalah Komunita edisi 37 ya Pak, edisi 37 dan juga ada di webnya di majalah Komunita. Itu saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.